Pendahuluan. Pendahuluan memiliki fungsi sebagai pengantar dari tulisan ilmiah yang akan ditulis. Selain itu, pendahuluan pun berguna dalam menentukan dan memberitahu arah dan tujuan dari tulisan ilmiah tersebut. Terdapat beberapa komponen dari pendahuluan. Latar belakang memiliki peran sebagai pemberi konteks terhadap keseluruhan karya ilmiah yang ditulis. Rumusan masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti sebagai alasan kenapa dilakukannya penelitian. Terdapat beberapa fungsi dari perumusan masalah, itu adalah menaruh permasalahan dalam konteks tertentu yang menjelaskan batasan-batasan penelitian dan juga menyediakan framework dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data serta hasil penelitian kepada publik atau kepada pembaca. Tujuan penelitian berfungsi untuk menyatakan tentang dari penelitian dan arah penelitian itu akan pergi. Tujuan penulisan juga berfungsi untuk memberitahu pembaca tentang garis besar penelitian yang ditulis. Manfaat penelitian itu tertulis apa yang diharapkan dicapai dari penulisan penelitian. Badan tulisan. Tulisan adalah sebuah karya tulis penelitian yang berguna untuk mengembangkan argumen dan menyoroti poin-poin yang berada dalam argumen dengan disajikan dengan secara struktur dan juga dengan langkah-langkah yang logis. Badan tulisan itu terdiri dari beberapa bab yang masing-masing disusun dengan urutan yang telah ditentukan agar dapat dimengerti oleh pembaca. Urutan secara umumnya adalah yang pertama itu dasar teori, yang kedua itu metodologi penelitian, ketiga itu hasil penelitian dan interpretasinya. Berikutnya adalah kesimpulan. Menurut Dharma Laksana tahun 2016, kesimpulan merupakan bagian akhir dari penulisan ilmiah yang berisi tentang rangkuman saran yang bermanfaat bagi pedoman bagi peneliti mendatang yang akan dilaksanakan dengan tema yang serupa. Dalam penulisan kesimpulan, penulis dapat mengingatkan kembali mengenai perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Yang kedua, kesimpulan harus ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi tetap jelas. Ketiga, kesimpulan yang kita buat harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan penelitian. Keempat, kesimpulan merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian. Sintesis ini membuahkan kesimpulan yang ditopang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Oleh karena itu, diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari aspek-aspek tersebut dalam kerangka yang mengarah kepada kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan harus tetap dipertanggungjawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan penelitian dan dapat dibahas dengan jalan membandingkan terhadap penelitian lain, serta pengetahuan ilmiah yang relevan. Berikut ini merupakan contoh dari kesimpulan. Selanjutnya adalah rekomendasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi merupakan perhatian yang diberikan kepada orang terhadap suatu hal dapat dinyatakan dengan surat dan penyungguhan. Dalam suatu penelitian, rekomendasi sangat dibutuhkan guna memberikan suatu dampak positif terhadap tempat yang kita teliti agar menjadi lebih baik. Dan berikut ini merupakan contoh dari rekomendasi hasil penelitian terhadap suatu tempat. Selanjutnya, saya Salsabila Renanda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan membahas tentang abstrak. Nah, jadi apa sih definisi dari abstrak itu sendiri? Menurut Satyawati, abstrak merupakan pernyataan singkat yang memberikan informasi penting tentang sesuatu, baik itu karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sebagainya. Abstrak adalah penyajian yang singkat dan jelas dari sebuah dokumen yang mencantumkan tujuan, cakupan, dan jangkauan, dan juga temuan dari suatu dokumen yang asli. Nah, apa sih fungsi dari abstrak itu sendiri? Nah, berikut ini adalah fungsi dari abstrak pada jurnal.
Nah, ada apa aja sih jenis-jenis abstrak? Nah, kalau abstrak informatif ini menyajikan informasi secara lengkap, yaitu metode dalam penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dari keseluruhan karya ilmiah secara jelas. Kalau abstrak indikatif ini menunjukkan isi sebuah artikel tanpa disertai dengan informasi terperinci. Nah, ini juga ada beberapa jenis abstrak lainnya. Nah, kita masuk ke menulis abstrak. Nah, yang pertama itu adalah membuat latar belakang, habis itu memasukkan metode penelitian, memasukkan hasil penelitian tapi secara umum aja, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, kalau kata kunci ini untuk memudahkan pencarian, dan isinya adalah ide atau gagasan atau konsep dasar dari suatu penelitian. Nah, ini tuh cuman terdapat 3-5 kata untuk abstrak. Nah, selanjutnya adalah beberapa hal yang teman-teman perlu pahami dalam membuat abstrak. Nah, kalau untuk jumlah katanya ini maksimal adalah 250 kata untuk abstrak. Nah, kalau jarak antar baris ini adalah space 1 atau single spacing. Hal ini untuk memadatkan abstrak agar abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya dapat satu halaman. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Induk dan bahasa global. Nah, untuk penulisan bahasa asingnya ditulis miring, tapi bukan bahasa Inggris aja namun juga bahasa ilmiah. Nah, jumlah paragrafnya ada 3. Untuk paragraf pertama adalah judul, rumusan masalah, dan latar belakang dan tujuan. Untuk paragraf kedua ada metode penelitian, teknik analisa, dan landasan teori. Dan untuk paragraf ketiga ada hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Nah, selanjutnya adalah kata kunci dan penulisan jurnal harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya kita akan membahas penyusunan ide menjadi tulisan yang mengalir. Nah, kita akan membahas tentang proses dari penulisan jurnal. Pertama adalah brainstorming. Nah, brainstorming ini adalah mencari ide untuk dituliskan di dalam kertas. Nah, kalau drafting adalah mengembangkan ide yang sudah ditemukan di dalam brainstorming. Yang ketiga ada revisi yang membutuhkan 2 orang secara teknis dan non teknis. Yang keempat ada editing. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tata bahasa dan format yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah publishing. Nah, saat publishing ini kita udah harus yakin kalau ini udah. Baik, selanjutnya adalah struktur penulisan jurnal yang efektif, baik, dan benar. Yang pertama adalah judul. Judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, lalu dicetak tebal dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi tunggal, dan jumlah kata maksimal 15. Nama ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, lalu diawali dengan huruf kapital. Dengan urutan penulis pertama diikuti oleh penulis kedua dan seterusnya, lalu nama perguruan tinggi, serta email semua penulis ditulis di bawah nama. Ini adalah abstrak, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jumlah kata tidak lebih dari 250, jenis huruf masih dengan Times New Roman ukuran 11, serta dilengkapi dengan. Ini adalah pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, serta tujuan. Berikutnya adalah metode penelitian yang merupakan prosedur dan teknik penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah pembahasan yang dimana bagian ini memuat data dalam bentuk ringkas, analisis data, dan juga interpretasi terhadap. Berikutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan dan saran dapat dibuat dalam subbahasan yang terpisah. Kesimpulan menjawab tujuan, bukan mengulang teori. Nah, berarti simpulan ini menyatakan hasil penelitian secara ringkas, tetapi bukan ringkasan pembahasan. Nah, yang selanjutnya adalah saran, merupakan penelitian lanjutan yang dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan. Berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk. Dengan demikian, referensi yang dimasukkan pada bagian ini akan ditemukan tertulis di bagian-bagian sebelumnya. Nah, penulisannya itu biasanya didasarkan pada Harvard Style. Berikutnya adalah aturan umum penulisan naskah menurut Ristek Dikti. Yang pertama, setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 11 dan dicetak tebal. Yang kedua, alinea baru ditulis menjorok dengan inden first line 0,75 cm dan antar alinea tidak diberi space. Lalu, kata asing ditulis dengan huruf miring. Lalu, selanjutnya, semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Sedangkan yang terakhir adalah tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.